kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih ya kepada ketua kelas yang sudah memimpin dalam doa. Sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengecek dulu kehadiran ya. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Felia, Hadir, Bu. Marcel, Hadir, Bu. Evan, Hadir, Bu. oke. Ya, anak-anak, sebelum memulai pelajaran kita pagi hari ini, Ibu mau cek dulu apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Ya. Baik. Kalau pelajaran kita sebelumnya, ada yang masih ingat tentang apa? Masih, Bu. Siapa? Saya, Bu. Ya, tentang apa, Evan? Pemisahan campuran. Bagus ya, tentang pemisahan campuran. Bagaimana campuran itu dipisahkan ya sehingga kita bisa mendapatkan bahan yang bisa digunakan seperti air yang disaring dari air kotor dia bisa menjadi air yang bersih. Dari garam yang di laut kemudian diproses melalui penyaringan kristalisasi dia bisa diolah lagi kemudian kita bisa konsumsi. Nah, pada pagi hari ini Ibu ada sebuah cerita. Ya, tolong disimak baik-baik sebentar Ibu mau tanya. Ya, ceritanya ada dua orang anak ya yang datang ke sekolah. Yang satu sarapan dan yang satu tidak sarapan. Ya, ada yang datang ke sekolah tadi sarapan? Ada. Ada yang tidak sarapan? Ya. Yang satu sarapan, yang satu tidak sarapan. Ibu mau tanya, siapa yang bisa mengemukakan pendapatnya? Apa yang terjadi? Ya, apakah ada perbedaan yang sarapan dengan yang tidak sarapan ketika belajar? Ada? Ada perbedaannya. Ya, Evan bilang ada perbedaannya. Perbedaannya itu di mana? Ya, kalau yang sarapan dia bagaimana? Yang tidak sarapan itu bagaimana saat dia belajar? Kalau yang tidak sarapan, lemah. Bagus ya. Kalau yang tidak sarapan pada saat dia belajar dia tidak konsentrasi karena perutnya lapar ya. Kalau yang sarapan tentu dia akan konsentrasi karena perutnya terisi ada makanan dan juga dia memiliki energi untuk belajar ya. Karena kita menulis juga itu adalah menggunakan energi. Nah, materi kita pagi hari ini juga berbicara tentang energi. Ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang energi. Energi dalam sistem kehidupan. Kemudian submaterinya energi dan sumber-sumber energi. Nah, adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis konsep energi, berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Kemudian menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian energi dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi perubahan-perubahan energi yang ada di alam dan di sekitar rumah dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis sumber energi yang terbarukan dan tak terbarukan dengan tepat. Nah, di sini ada pengertian energi ya. Energi itu ada di mana-mana, bahkan benda-benda yang ada di sekitar kita semuanya memiliki energi ya. Ya, jadi semua benda memiliki energi ya. Contohnya mobil, motor, pesawat dan kereta api dapat berjalan dengan adanya bantuan energi. Peralatan listrik yang ada di rumah kita juga bisa dapat digunakan
Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja atau melakukan suatu perubahan. Jadi ini, energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Energi memiliki berbagai bentuk, ya. Ada energi potensial, ya, yang terbagi dua, yaitu energi potensial gravitasi dan energi potensial elastisitas. Kemudian yang kedua, energi kimia, ya. Energi kimia dalam bensin digunakan untuk menggerakkan mesin. Kemudian yang ketiga, energi listrik, ya. Contohnya lampu dapat menyala menggunakan energi listrik. Kemudian energi kinetik, contohnya air mengalir di waduk menggerakkan turbin. Atau ketika bersepeda, otot kaki berkontraksi untuk mendorong pedal sepeda. Nah, ada macam-macam sumber energi, ya, yang ada di alam kita. Yang pertama, sumber energi terbarukan. Apa itu sumber energi terbarukan? Ya, sumber energi yang bisa diperbaharui atau yang kita tidak perlu khawatir itu akan habis, ya. Karena itu bisa diperbarui. Contohnya energi surya atau matahari. Kemudian ada energi panas bumi. Ya, ini pemanfaatannya, ya, dengan mengubahnya menjadi sebuah pembangkit listrik. Kemudian ada energi angin menggunakan kincir angin, ya. Sekarang di mana-mana hampir seluruh dunia menggunakan sumber energi ini, ya, karena itu bisa diperbarui atau dia terbarukan karena dia tidak akan pernah habis, ya. Ya, berikutnya adalah energi biomasa, ya. Energi biomasa, dia terdiri dari suatu tanaman hidup, pohon mati dan serpihan kayu. Ini adalah contohnya, contoh gambarnya, ya. Kemudian ada energi gas alam, ya. Energi terbarukan dan harganya lebih terjangkau. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga air, PLTA. Kalau di daerah kita ada PLTA atau tidak? Ada, ya, bukankah, ya, yang di Sulewana. Kemudian ada energi pasang surut. Nah, ini contohnya energi pasang surut, ya. Tapi ini masih sedikit yang menggunakan karena biayanya sangat mahal. Kemudian kita masuk ke sumber energi tak terbarukan, ya. Sumber energi tak terbarukan ini dia jumlahnya dia sangat terbatas sehingga untuk pembaharuannya itu memerlukan waktu yang sangat lama, ya. Beda dengan jenis sumber energi yang terbarukan tadi, ya. Ini yang tak terbarukan. Contohnya ada ya, ada sumber energi yang berasal dari fosil, ya, minyak bumi dan batu bara. Pernah dengar minyak bumi dan batu bara? Nah, ya. Kemudian ada sumber energi yang berasal dari alam. Contohnya uranium yang bisa digunakan untuk menghasilkan suatu energi nuklir. Nah, berikutnya lagi perubahan-perubahan energi, ya. Energi cahaya menjadi energi kimia, energi listrik menjadi energi cahaya menjadi energi listrik menjadi energi panas, energi listrik menjadi energi kimia, energi listrik menjadi energi gerak, energi listrik menjadi energi bunyi, dan energi listrik menjadi energi cahaya, ya. Nah, sampai di sini materi kita sekarang akan masuk dalam diskusi, ya. Kita akan membentuk kelompok, kita akan masuk dalam diskusi, dan ibu akan, sebelum ibu bagi LKPD yang akan dikerjakan, ada
diam-diam. Jadi dalam satu kelompok itu semua harus aktif. Bisa? Bisa. Oke. Jadi ada LKPD-nya di sini. Ada juga bahan ajar. Sebentar Ibu Guru bagikan, ya. Ini bahan ajarnya Ibu Guru bagikan sebentar. Ini LKPD-nya. Jadi semua yang materi yang akan dipelajari, ya, tugas yang akan dibuat di sini lihat pada bahan ajar yang Ibu bagikan. Kemudian untuk LKPD-nya ini, ya, di sini ada petunjuknya. Silakan dibaca baik-baik sebentar supaya dipahami apa maksud dari LKPD. Jadi ini LKPD Ibu Guru akan bagikan dan tolong dibaca baik-baik petunjuknya, ya, supaya semua bisa mengerjakan LKPD-nya dengan tepat waktu. Karena Ibu akan berikan waktu 40 menit untuk mengerjakan ini. Bisa? Bisa. Oke. Ya, jadi silakan membentuk kelompok yang sudah ditentukan tadi. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Ayo. Jadi ini LKPD-nya. Kelompok ini LKPD-nya. Ya, kalau ada yang tidak dipahami dari LKPD yang ada, boleh ditanyakan. Bisa? Bisa. Silakan kerjakan LKPD-nya. I'm holding on for you to come around. I've waited for so long, I've run aground. I feel I'm burning up inside. Oh, hear me crying. I feel like everyone's alive, and I am dying. 'Cause you are all I need. The reason I breathe. The reason I breathe. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Waktunya diskusi sudah habis, ya. Jadi sekarang Ibu berikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan teman-temannya, ya. Kelompoknya Evan duluan, ya. Kelompok 2 silakan. Kedua, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari hasil pengamatan kami, sumber energi spiritus habis.
Sumber energi matahari tidak habis, sumber energi angin tidak habis, sumber energi batu baterai habis. Yang disebut dengan sumber energi terbarukan dan tak terbarukan adalah sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Contoh energi tak terbarukan yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Termasuk sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, contohnya energi matahari, PLTA, energi angin, energi tidal, dan biogas dari kotoran ternak. Yang termasuk sumber energi tak terbarukan adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Melalui kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, contohnya energi matahari, PLTA, energi angin, energi tidal, dan biogas, contohnya kotoran ternak. Energi tak terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Contohnya energi tak terbarukan yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Ya, baik teman-teman, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, mereka telah mempresentasikan hasil diskusi dan silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Ya, dari kelompok yang lain lagi, dari kelompok 1 ke kelompok 3, mana kelompok 3? Coba, silakan. Kami dari kelompok 3, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kerja kelompok kami. Dari hasil pengamatan kami, sumber energi spiritus habis, sumber energi matahari tidak habis, sumber energi angin tidak habis, batu bara atau batu baterai habis. Pertanyaan diskusi: apa yang kamu ketahui tentang sumber energi terbarukan dan tak terbarukan? Jawab: sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis apabila eksploitasi secara terus-menerus. Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan. Contoh: energi matahari, PLTA, energi angin, energi tidal, dan biogas dari kotoran ternak. Sebutkan yang termasuk sumber energi tak terbarukan, yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Kesimpulan: melalui kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa energi terbarukan adalah energi yang tidak akan pernah habis. Contoh: angin, matahari. Energi tak terbarukan adalah energi yang jika dipakai terus-menerus akan habis. Contohnya spiritus dan bensin. Ya, kita berikan dulu aplaus untuk teman-teman kita yang di depan. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Ya, jadi anak-anak tadi sudah semua naik presentasi di depan kelas ya. Jadi kita akan mengambil kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini kita akan simpulkan. Ada yang bisa bantu Ibu untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Ya, silakan. Energi adalah upaya untuk melakukan usaha atau melakukan suatu perubahan. Energi ada beberapa bentuk, yaitu energi potensial, kinetik, kimia, listrik, dan sebagainya. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda ketika benda itu diam. Hukum getaran energi menyatakan bahwa energi
pemberian energi. Sekarang ya, dari sumber-sumber energi tadi kita sudah bahas bersama bahwa sumber energi itu ada sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Apa itu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan? Ada yang bisa? Ya, silakan Farel. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang berasal dari alam dan akan habis apabila dieksploitasi secara terus-menerus. Contoh energi tak terbarukan yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Bagus ya. Jadi sumber energi terbarukan tadi dan sumber energi tak terbarukan sudah disebutkan teman contoh-contohnya seperti gas alam. Nah, energi juga ya berasal dari makanan. Jadi makanan sebagai sumber energi. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang makanan sebagai sumber energi? Ya, Felia silakan. Makanan sebagai sumber energi. Sumber energi utama pada manusia adalah makanan. Berperan sebagai sumber energi adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Contoh dari karbohidrat yaitu beras, jagung, gandum, umbi-umbian, dan buah yang rasanya manis. Protein ada dua jenis yaitu protein nabati dan protein hewani. Contoh protein nabati ikan, daging, telur, dan susu. Contoh lemak nabati keju, kuning, telur, mentega, dan sebagainya. Sudah Bu? Ya. Jadi kita sudah mengambil kesimpulan. Ibu berharap semua bisa memahami ya apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, semua dimengerti dan ya untuk mengukur ya tingkat kemampuan kalian pada materi yang ibu guru sudah sampaikan tadi. Ibu mau tanya dulu. Ada yang tahu ya? Ada yang masih ingat sumber energi terbarukan itu apa? Ya, coba. Bagus ya. Apalagi sumber energi terbarukan? Apa? Bagus. Sini. Apa? Matahari. Bagus ya. Jadi ada banyak sumber energi terbarukan yang ada di alam ya, yang ada juga di sekitar kita. Kemudian sumber energi yang tak terbarukan yang tidak bisa diperbaharui. Apa itu? Bu, spiritus. Ya, spiritus boleh. Apa? Batu baterai. Batu baterai, ya. Baik. Dan masih banyak hal yang lain ya, yang sumber energi tak terbarukan. Baik ya. Ya dari kegiatan ini Ibu bisa melihat bahwa kalian semua sudah bisa memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Baik, kegiatan kita pada hari ini sampai di sini. Dan sebelum kita pulang, untuk materi kita minggu depan, kita akan belajar tentang perubahan bentuk energi ya. Jadi tolong bukunya dibaca-baca di rumah tentang perubahan bentuk energi supaya minggu depan kita bisa belajar dengan baik ya, supaya kita bisa cepat memahami materi. Nah, untuk hari ini pelajaran kita sampai di sini. Sebelum kita pulang, karena tadi kita sudah dibuka dengan doa, kita akan tutup juga dengan doa. Dan untuk doa pulang akan dipimpin oleh teman kita Farel. Kita menurut keyakinan dan agama kita masing-masing dan benar.
Karena kegiatan kita pagi hari ini sampai di sini, tutup sampai di sini. Saya mengucapkan pada kita sekalian selamat pagi. The light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight, and I know together we'll be alright. Can you see forever we will go? Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in.